Tak disangka, Aditya jadi tersangka, semua terungkap saat CCTV ditemukan. Drama penuh emosi dan teka-teki kembali hadir dalam kisah hari ini. Episode kali ini memperlihatkan momen di mana Dikta akhirnya melihat rekaman CCTV saat kejadian tragis yang menimpa Tante Cynthia. Namun, rekaman itu terpotong aneh. Hanya menampilkan saat Aditya membawa Cynthia ke rumah sakit. Dikta kebingungan. Ia mulai bertanya-tanya, kenapa bagian penting saat Cynthia jatuh malah hilang? Kecurigaan terhadap Pak Aditya pun muncul kembali. Meski Aditya sebelumnya sudah menjelaskan bahwa ia datang karena mendengar Cynthia berteriak saat ditelepon, tapi hati kecil Dikta berkata lain. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dengan wajah tegang, Dikta menelpon Aurel dan menceritakan semua yang ia temukan. Ia dengan jujur mengatakan bahwa rekaman CCTV sudah dihapus sebagian dan hanya menyisakan momen saat Aditya membawa Cynthia pergi. Aurel terdiam. Dalam hatinya, ia juga merasakan kecurigaan itu ada benarnya. Namun di sisi lain, ia berusaha menolak kenyataan kalau ayahnya bisa melakukan hal sekejam itu. Dikta akhirnya memutuskan untuk melapor ke pihak kepolisian. Meski dengan berat hati, ia meminta maaf kepada Aurel karena langkah ini mungkin akan menyakiti perasaannya. Aurel menangis. Ia takut jika benar ayahnya, sosok yang selama ini ia banggakan, terlibat dalam musibah yang menimpa Tante Cynthia. Ia pun segera menghubungi Kenzo dan menceritakan semuanya. Kenzo mendengarkan dengan serius. Baginya, tindakan Dikta masuk akal, karena semua bukti memang mengarah ke arah yang sama. Namun, jauh di lubuk hatinya, Kenzo juga yakin ayahnya bukan orang jahat. Ia hanya berharap semua ini cepat terbukti. Keesokan paginya, polisi datang ke rumah Aditya. Saat itu, Aditya sudah berpakaian rapi, bersiap berangkat ke kantor, dan ingin mampir menjenguk Cynthia. Namun langkahnya terhenti saat petugas kepolisian datang membawa surat panggilan. Bu Rianti terkejut dan langsung bertanya, "Atas dasar apa suamiku dipanggil?" Salah satu petugas menjawab tegas, "Bapak Aditya ditetapkan sebagai tersangka kasus jatuhnya Ibu Cynthia di tangga rumahnya." Sekejap, suasana rumah hening. Rianti menatap suaminya dengan wajah penuh amarah dan kecewa. Air matanya jatuh, tak percaya bahwa sosok suami yang selama ini ia banggakan kini disebut sebagai tersangka. Aditya hanya terdiam, mencoba tetap tegar. Namun akhirnya ia terpaksa ikut polisi untuk menjalani pemeriksaan. Di kantor polisi, suasana makin menegangkan. Dikta, Kenzo, Aurel, dan Mutiara turut hadir. Kenzo tak bisa menahan emosi. Ia langsung memarahi ayahnya di depan penyidik. Aurel pun menangis sambil berteriak marah. Aditya hancur, melihat anak-anak yang paling ia sayangi kini memandangnya dengan kecewa. Namun di depan polisi, ia tetap bersikeras. "Aku hanya menolong Cynthia. Aku tidak tahu siapa pelakunya." Dikta menatap tajam, lalu membalas, "Bohong, semua bukti justru mengarah ke kamu." Polisi memperlihatkan potongan rekaman CCTV yang tersisa. Aditya semakin panik karena menyadari rekaman sebelum kejadian benar-benar hilang. Tanpa ia sadari, semua ini adalah permainan licik Dina. Yah, Dinalah dalang sebenarnya. Dialah yang menghapus sebagian rekaman CCTV agar Aditya terlihat bersalah. Di depan semua orang, Dina berpura-pura panik dan prihatin. Padahal, dialah otak di balik semua ini. Rencananya berjalan mulus, sampai Aditya mulai menyadari sesuatu yang janggal. Dari keterangan penyidik, Aditya tahu bahwa rekaman tidak sepenuhnya terhapus. Ada jejak sistem yang menunjukkan penghapusan manual. Saat itu, hanya satu orang yang punya akses penuh ke sistem keamanan rumah Cynthia, Dina. Malam itu di ruang tahanan, Aditya duduk termenung. Pikirannya kacau. Ia menulis catatan kecil, mengingat setiap detil malam kejadian. Teriakan Cynthia, pintu rumah yang terbuka, dan waktu saat ia tiba, ia mulai menyusun langkah untuk membersihkan namanya. Sementara itu, Dikta mulai bimbang. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan ada sidik jari lain di pagar tangga, bukan milik Aditya maupun Cynthia.
Fakta ini mengguncang keyakinannya. Apakah benar Aditya bersalah? Atau ada orang lain yang sengaja menjebaknya? Di sisi lain, Rianti semakin tertekan. Rasa malu, marah, dan kecewa bercampur jadi satu. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu suaminya bukan orang jahat. Hanya saja semua bukti seolah melawannya. Aurel dan Kenzo pun mulai mencari kebenaran. Mereka menemui Mutiara dan bersama-sama mencoba menyusun ulang potongan kejadian. Mutiara yang paling tenang mulai menyadari sesuatu. Semua ini bukan kebetulan. Ada pola yang sama dengan peristiwa masa lalu. Seseorang sedang berusaha menjatuhkan keluarga mereka. Dari hasil penelusuran, Mutiara akhirnya menemukan nama Dina tercatat sebagai asisten pribadi yang dulu membantu memasang sistem keamanan rumah Cynthia. Petunjuk itu membuat semuanya mulai masuk akal. Malam harinya, Aditya menulis surat untuk penyidik. Dalam surat itu, ia memohon pemeriksaan tambahan dan siap menjalani tes kebenaran demi membuktikan dirinya tak bersalah. Ia juga menuliskan nama Dina sebagai orang yang patut diperiksa karena punya akses penuh ke sistem CCTV. Surat itu dikirimkan malam itu juga. Dan dari sanalah, awal kebenaran mulai perlahan terungkap. Malam itu, setelah surat Aditya diserahkan ke penyidik, penyelidikan mulai dibuka kembali. Petugas forensik akhirnya menemukan log digital yang menunjukkan adanya penghapusan manual rekaman CCTV. Dan yang memiliki akses penuh hanyalah satu orang, Dina. Nama itu membuat semua orang terdiam. Aurel, Kenzo, bahkan Dikta tak percaya. Sosok yang selama ini terlihat tenang dan setia ternyata dialah dalang sebenarnya. Polisi langsung memanggil Dina untuk diperiksa. Awalnya ia masih berusaha berbohong, mengaku tidak tahu apa-apa. Tapi saat bukti digital dan rekaman login sistem ditunjukkan, wajahnya berubah pucat. Ia tak bisa lagi mengelak. Dina menangis, bukan karena menyesal, tapi karena rencananya hancur di depan mata. Semua tipu dayanya terbongkar. Ia yang menghapus rekaman CCTV, ia juga yang membuat Aditya terlihat bersalah. Polisi pun langsung menetapkan Dina sebagai tersangka baru. Dan hari itu juga, Dina dibawa ke tahanan dengan tangan diborgol. Langkahnya lemah, tapi tatapan matanya masih penuh dendam. Sementara itu, Aditya akhirnya dinyatakan bebas dari semua tuduhan. Air matanya jatuh saat keluar dari ruang tahanan. Kenzo, Aurel, dan Mutiara langsung memeluknya erat. Penyesalan, haru, dan kelegaan bercampur jadi satu. Di sisi lain, Dikta menatap Aditya dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, kadang kebenaran butuh waktu untuk muncul ke permukaan. Dan malam itu, semua orang belajar satu hal penting, bahwa tidak semua yang terlihat adalah kebenaran. Dina kini mendekam di balik jeruji besi, menatap kosong langit malam, menyesali setiap tipu daya yang justru menjerat dirinya sendiri. Sementara Aditya kembali ke keluarganya, memulai hidup baru dengan luka yang perlahan sembuh.